sayang. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Anak cantik mama udah pulang. Gimana sayang sekolahnya hari ini? Seneng gak? Seneng dong, Ma. Oh iya, Ma. Sarah cincin-cincin angin tadi sama teman-teman. Dari kertas dan sedotan. Oh ya? Mana? Coba mama mau lihat. Gimana? Yes. Mana? Wah, bagus banget. Anak mama emang pintar banget loh ini. Ya wes, sekarang kamu cuci tangan, habis itu ganti baju ya. Oke, Ma. Ya, duluan. Makasih banyak ya udah jemput Saras di sekolah. Sama-sama. Ya udah, aku urusin Saras dulu ya. Oke. Dah. Duk. Hei. Kamu habis jemput Saras ya? Aduh, senang dia pasti. Duk. Bapak mau bicara sama kamu. Bapak mau ngomong apa ya? Kok kelihatannya serius banget? Duduk sini dulu ya. Oke. Ya, duduk. Ayo. Aduh. Gimana, ada apa, Pak? Gini, tadi pagi Bapak itu ketemu sama satpamnya Komdes Kencana Residen, Pak Samsul. Pak Samsul bilang katanya semalam tuh dia melihat kamu katanya diantar sama Nalingga. Apa benar? Malam Mas Lingga, Mbak Rini. Mbak. Dari mana Mas, Mbak? Malam-malam begini? Iya. Tadi kena macet. Oh gitu. Yaudah, silakan lanjut Mas, Mbak. Akhirnya yang aku khawatirin terjadi juga. Bapak tahu soal kejadian semalam. Akhirnya yang aku khawatirin terjadi juga. Bapak tahu soal kejadian semalam. Iya bener, Pak. Kenapa? Kok bisa diantar? Gini Pak, jadi kemarin pas aku pulang dari kosannya Angel, aku kan naik taksi online. Terus aku kejebak macet dan macetnya parah banget, nggak gerak sama sekali. Gara-gara ada pohon tumbang di depan. Terus nggak nyangka ternyata Mas Lingga juga kejebak macet yang sama. Nah pas itu Mas Lingga tiba-tiba sampai di samping taksi online aku. Terus dia tawarin aku buat anterin aku pulang. Ya daripada aku kejebak macet terus lama sampai rumahnya, ya aku terima tawarannya. Tapi ya kok, kalau misalkan kamu itu pertimbangannya seperti itu, kenapa sampai rumah tetap tengah malam? Ayo. Soalnya kita sempat nyasar, Pak. Nyasar? Jadi Mas Lingga bilang ada jalan alternatif yang bisa bikin kita cepat sampai rumah. Cuman jadinya kita nyasar, makanya pulangnya tengah malam. Jadi itu yang sebenarnya terjadi, Pak. Aku nggak bohong. Aku minta maaf ya. Aku juga sebenarnya nggak mau terus-terusan ketemu sama Mas Lingga, tapi nggak tahu kenapa kita terus dan terus bertemu. Ya wis. Bapak percaya sama kamu.
anak bapak nggak pernah bohong. Tapi Nduk, begini ya, sebagai orang tua, bapak itu wajib mengingatkan kamu, ya, untuk jaga diri, ya. Bukan apa-apa. Kamu ini kan sudah ditalak sama Nak Lingga. Jadi, Bapak minta kamu itu untuk jaga jarak dengan dia. Iya, Pak. Tuh. Kamu jangan lupa. Harus ingat, ya. Satu. Emil, kakak ipar kamu, itu sudah melecehkan kamu. Sudah melakukan hal yang tidak sopan, bahkan kurang ajar. Lingga, suami kamu sekarang sudah jadi mantan suami kamu. Sudah menolak kamu. Kemudian keluarganya sudah melepas diri atas kamu. Jadi Bapak rasa, ya sudah sewajarnya lah. Bila kamu itu memang benar-benar menjaga jarak dengan mereka. Oleh karena itu Bapak minta selama ini, tolong jaga jarak terus sama Lingga. Iya, Pak. Kalau mau ketemu ya sudah nanti saja. Nanti sajalah di persidangan perceraian kalian. Ya? Iya, Pak. Kalau memang nanti Lingga mau memperbaiki hubungannya dengan kamu, mau bersikap lebih baik, mau bertemu lagi sering, rujuk tuh. Harus rujuk tuh. Dan sebelum rujuk ada syaratnya. Masalah antara kamu, Lingga, dan Nak Emil itu harus selesai tuh. Ya? Dan setelah itu bisa selesai, bisa dibicarakan. Nak Lingganya sendiri, Bapak minta syaratnya adalah harus full percaya sama kamu. Bahwa kamu itu tidak salah. Itu syarat. Ngerti, Bu? Iya, ngerti, Pak. Bu, Bapak mengerti. Masalah yang sedang kamu hadapi ini sangat berat. Berat sekali. Dan gak ada di luar sana orang, perempuan apalagi, yang mau mengalami seperti yang kamu alami, Bu. Bapak tahu. Ya, Bapak tahu itu. Tapi bagaimanapun ya, karena hal ini terjadi, itu bukan hal yang gampang untuk begitu dilupakan. Apalagi kamu sebagai seorang perempuan, Bu. Ya. Jadi, sekali lagi Bapak mengingatkan. Kamu harus sabar. Ya, kamu harus kuat. Kamu juga harus jaga harga diri. Ya. Jaga diri itu bukan hanya masalah dosa, tapi jaga harga diri keluarganya semua. Bapak yakin, ya, Bapak yakin kamu bisa. Permisi. Iya, Silahkan Mas kopinya. terima kasih ya. Iya, sama-sama. I love you, Mas. Aku harus bicarakan ini sama Ari. Duh, jangan marah ya Bapak bicara seperti ini. Bapak bicara seperti ini itu demi kebaikan kamu. Ya? Aku gak marah kok, Pak. Aku justru berterima kasih sama Bapak karena udah ngingetin aku. Alhamdulillah. Ya wis, Bapak mau kerja dulu, mau ke kasir. Ya? Iya, Pak. Kamu makan enggak? Kalau kamu mau makan, nanti Bapak minta Mas Derajat untuk nyiapin buat kamu. Gak apa-apa. Aku belum lapar. Nanti kalau aku mau makan atau apa, nanti aku cari sendiri. Sudah. Ya, Pak. Ya.
tinggal dulu. Yuk. Halo? Halo, Rin. Rin, maaf, kamu lagi sibuk nggak? Enggak mas, kenapa? Kalau gitu, bisa kita ketemu. Ada hal penting yang mau aku bicarakan. Ini soal Emil. Ada apa lagi sih mas? Emang nggak bisa ya kamu langsung ngomong aja sama Mas Emil? Kenapa harus ke aku? Enggak, Rin. Aku menemukan bukti baru. Karena itu, ini harus dibicarakan langsung sama kamu. Mas, seharusnya kita itu nggak sering ketemu. Kamu sendiri pasti inget kan kondisi rumah tangga kita kayak gimana sekarang? Tapi aku... Udah dulu ya, aku mau bantuin ibu, bapak sama Ajeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini terdengar dingin banget. Padahal semalam, aku pikir hubungan kita udah mulai mencair.